Assalamualaikum, Ananda Soleh dan Soleha kelas 5 semuanya. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema 2, subtema 3, tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran kali ini, 1. Menyebutkan organ pernapasan manusia dan fungsinya. 2. Mengetahui cara memelihara organ pernapasan. Ketiga, menjelaskan bahaya kabut asap. Keempat, membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan manusia. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah alat pernapasan pada manusia. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkoirus, dan pulmo. Berikut ini adalah fungsinya. Hidung berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara. Faring berfungsi sebagai penyaring, pengatur tekanan, dan juga dapat mengatur kelembapan udara yang masuk. Udara ini akan diteruskan ke batang tenggorokan atau trakea. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Trakea berfungsi sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Selanjutnya ada bronkus, berfungsi untuk menyaring udara pernapasan, melembabkan udara pernapasan, dan menghubungkan trakea dan paru-paru. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara atau oksigen dari bronkus ke alveoli, dan bronkiolus juga berguna untuk mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru dengan konstruksi dan dilatasi. Paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut pernapasan eksternal atau bernafas. Selanjutnya, bahaya kabut asap. Bagi kesehatan kita, menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Dapat memperburuk asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronis. Menyebabkan seorang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan mudah mengalami gangguan kesehatan. Menyebabkan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah serta kesulitan bernapas. Dan menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kita perlu menjaga organ pernapasan dari kabut asap. organ pernapasan harus kita jaga agar tidak terserang penyakit. Yuk kita simak cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada peta pikiran berikut. Cara memelihara organ pernapasan. Cara memelihara organ pernapasan yang pertama, menjaga dan merawat kesehatan organ pernapasan kita lakukan dengan cara olahraga secara teratur. Olahraga dapat menyehatkan organ pernapasan. Memakan makanan yang bergizi. Makanan seperti buah dan sayur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Tidur dengan posisi yang benar. Posisi tidur yang benar untuk menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu miring ke kanan. Memeriksa kesehatan organ pernapasan secara teratur. Organ pernapasan harus diperiksa secara teratur agar tetap sehat dan bekerja dengan baik. Cara memelihara organ pernapasan yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, kita dapat melakukannya dengan cara tidak merokok. Merokok dapat mengganggu kesehatan organ pernapasan dan menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Menghindari asap rokok dan asap kendaraan. Asap rokok dan asap kendaraan dapat membuat kita batuk dan sesak napas. Menggunakan masker jika berada di lingkungan yang berdebu. Debu dapat membuat kita bersin-bersin bahkan sesak napas. Dengan menggunakan masker, kita dapat menghalangi debu masuk ke hidung dan mulut kita. Menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan.
Makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan diantaranya yaitu makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, makanan berminyak, serta minuman bersoda dan beralkohol. Menghindari benda-benda yang menjadi pemicu alergi. Organ pernapasan dapat terganggu karena alergi terhadap suatu benda. Benda yang menjadi pemicu alergi antara lain debu, udara dingin, dan bulu. Cara memelihara organ pernapasan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita bisa melakukannya dengan cara memastikan adanya ventilasi di rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Ventilasi membuat udara dalam rumah tetap segar dan bersih sehingga bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan. Membersihkan lingkungan dari sampah secara teratur. Sampah harus kita bersihkan secara teratur. Jika tidak, sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap sehingga tidak sehat untuk sistem pernapasan kita. Menanam pohon dan tanaman. Pohon dan tumbuhan hijau dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan kita. Menjaga kelembapan ruangan. Ruangan yang lembab adalah tempat berkembangnya bakteri dan virus yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Oleh karena itu, hendaknya kita membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan agar ruangan tidak lembab. Nah, sekarang kita sudah tahu cara memelihara organ pernapasan, bukan? Mari kita pelihara organ pernapasan kita dengan semestinya. Apa itu poster? Poster adalah plakat yang berisi kata-kata dan gambar, bisa berupa iklan atau pengumuman yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster yaitu untuk memberitahukan hal baru atau hal penting kepada masyarakat atau orang banyak. Poster juga harus menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Selanjutnya, beberapa poster berisi kata-kata ajakan. Terakhir, karena poster ditujukan untuk orang banyak, biasanya poster cetak ditempel di tempat-tempat umum, seperti di dinding-dinding aula, tembok-tembok pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Nah, itu dia materi kita hari ini. Untuk tugasnya, silakan Ananda buka buku Maestro halaman 97, pilihan gandanya saja ya, untuk IPA KD 2. Dan membuat poster tentang menjaga organ pernapasan manusia. Selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.